Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Ifatul Hanifah. Saya dari Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Angkatan 2020. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang persamaan gerak menggunakan analisis vektor. Untuk mengawali pembelajaran, mari kita berdoa bersama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Sebelum dimulai, pastikan kembali bahwa kalian sudah mengisi link absensi pada grup WhatsApp ya. Sebelum kita membahas tentang gerak dan besarannya yang dapat kita amati, apakah teman-teman masih ingat apa itu gerak? Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengamati atau melihat benda yang bergerak. Bahkan kita sendirilah yang menggerakkannya. Pernahkah kamu memperhatikan sebuah mobil berjalan, seorang anak berlari, kereta yang berjalan, atau buah jatuh dari pohonnya? Nah, jika diperhatikan, semua benda yang kita amati tersebut membentuk suatu lintasan. Nah, sekarang coba perhatikan gambar seorang anak yang sedang terjun bebas ke sungai ini. Dari gambar tersebut, pasti timbul beberapa pertanyaan dari teman-teman. Bagaimana kecepatan awal anak tersebut? Bagaimana posisi tiap saatnya? Bagaimana agar jangkauannya jauh? Nah, untuk mengetahui dan menjawab pertanyaan tersebut, mari kita sama-sama mempelajari materi ini dan simak videonya sampai selesai. Mengapa kita perlu mempelajari materi ini? Kalian sering mendengar atau mengucapkan kata bergerak. Apa sebenarnya arti bergerak dalam ilmu fisika? Jadi, suatu benda dikatakan bergerak jika benda itu mengalami perubahan kedudukan terhadap titik tertentu sebagai acuan. Jadi, gerak adalah perubahan posisi atau kedudukan terhadap titik acuan tertentu. Gerak juga dapat dikatakan sebagai perubahan kedudukan suatu benda dalam selang waktu tertentu. Terdapat beberapa besaran yang harus kita ketahui dalam mempelajari gerak. Yang pertama adalah posisi. Posisi merupakan besaran vektor yang menyatakan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Selanjutnya jarak merupakan panjang seluruh lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Sedangkan perpindahan merupakan kedudukan awal dan akhir dari suatu benda. Coba kalian lihat gambar ini. Posisi atau kedudukan titik A dan B dapat dituliskan sebagai vektor 2 dirumuskan sebagai berikut. Partikel dari titik A pindah ke titik B, maka partikel tersebut dikatakan telah bergerak dan perpindahannya memenuhi persamaan delta R sama dengan RB min RA. Atau delta R sama dengan delta XI plus delta YJ. Sedangkan untuk jarak tempuh, perpindahan partikel pada gambar tersebut digambarkan sebagai vektor dari A ke B, yaitu vektor delta R. Bagaimana dengan jarak tempuhnya? Jarak tempuh partikel adalah panjang lintasan yang dilakukan partikel selama bergerak. Kecepatan merupakan perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu, sedangkan kelajuan didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Sebagai contoh, jika kita naik mobil atau sepeda motor, kecepatannya itu tidaklah tetap. Kadang bisa cepat dan kadang juga lambat. Bahkan saat lampu merah harus berhenti. Pada gerak dari awal hingga akhir, dapat diperoleh suatu kecepatan yang dinamakan kecepatan rata-rata dan didefinisikan sebagai perpindahan tiap satu satuan waktu. Nah, perumusannya sebagai berikut. Kelajuan rata-rata merupakan jarak yang ditempuh tiap satuan waktu.
secara matematis dapat dituliskan dengan persamaan V sama dengan S per T. Sedangkan untuk kecepatan dan kelajuan sesaat, kalian tentu masih ingat di kelas 10 tentang kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat merupakan kecepatan yang terjadi pada saat itu saja. Contohnya pada saat lampu merah, kecepatan mobil sebesar 0. Kemudian saat lampu hijau, mobil tersebut diberikan kecepatan 20 km per jam ke utara. Secara matematik, kecepatan sesaat ini dapat dirumuskan sebagai diferensial atau turunan fungsi, yaitu fungsi posisi. Jadi, kecepatan sesaat adalah diferensial dari posisinya, atau V sama dengan dr per dt. Sudah tahukah kalian tentang diferensial fungsi itu? Tentu saja sudah. Besaran posisi atau kecepatan biasanya memenuhi fungsi waktu. Diferensial fungsi waktu tersebut dapat memenuhi persamaan R sama dengan T pangkat N, V sama dengan dr per dt, atau sama dengan nt pangkat N-1. Secara vektor, kecepatan sesaat dapat dituliskan V sama dengan Vxi plus Vyj. Besarnya kecepatan sesaat sama dengan laju sesaat memenuhi dalil Pythagoras, yaitu V sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Sedangkan untuk posisi dan kecepatan, jika kecepatan sesaat dapat ditentukan dengan diferensial posisi, maka secara matematis posisi dapat ditentukan dari integral kecepatan sesaatnya. Nah, integral ini dapat dirumuskan R sama dengan R0 ditambah integral dari V dt. Definisi integral secara mendetail dapat kalian pelajari di mata pelajaran matematika. Untuk mata pelajaran fisika kelas 11 ini dikenalkan untuk fungsi T pangkat N. Coba perhatikan persamaan berikut. Hubungan kecepatan dan posisi ini dapat dijelaskan melalui grafik. Nah, perhatikan penjelasan berikut ini. Seperti yang telah kalian pelajari, bahwa kecepatan merupakan diferensial dari fungsi posisi. Dengan grafik kecepatan sesaat dapat menyatakan gradien garis singgung fungsi posisi. Perhatikan gambar ini. Kecepatan pada saat T dirumuskan dengan V sama dengan Tg tak hingga. Sedangkan posisi suatu benda T merupakan integral dari fungsi kecepatannya. Perhatikan bentuk grafik seperti pada gambar ini, bahwa posisi suatu benda dapat dibentuk dari luas grafik yang terarsir, sehingga diperoleh persamaan R sama dengan R0 ditambah luas daerah terarsir. Sesuai dengan kecepatan, percepatan juga memiliki dua nilai, yaitu percepatan rata-rata dan juga percepatan sesaat. Percepatan rata-rata didefinisikan sebagai perubahan kecepatan tiap satuan waktu dengan persamaan A sama dengan delta V per delta T. Sedangkan percepatan sesaat dapat ditentukan dengan diferensial dari kecepatan sesaatnya, atau dapat ditulis A sama dengan dv per dt. Jika percepatan sesaat dapat ditentukan dengan diferensial dari kecepatan, nah, maka sebaliknya berlaku integral berikut. V sama dengan V0 ditambah integral A dt. Selanjutnya, contoh soal yang pertama. Partikel bergerak dengan posisi yang berubah tiap detik sesuai persamaan R sama dengan 4T kuadrat min 4T plus 1I ditambah 3T kuadrat plus 4T min 8J dengan R dalam meter dan T dalam sekon. I dan J masing-masing adalah vektor satuan arah sumbu X dan arah sumbu Y. Maka tentukan posisi dan jarak titik dari titik acuan pada T sama dengan 2 sekon. B. Kecepatan rata-rata dari T sama dengan 2 sekon sampai dengan T 3 sekon. C.
C. Kecepatan dan laju saat T sama dengan 2 sekon. Penyelesaiannya diketahui R sama dengan 4T pangkat 2 min 4T plus 1I ditambah 3T kuadrat plus 4T min 8J. Nah, pertama untuk mencari jarak dalam waktu 2 sekon, yaitu dengan memasukkan nilai T pada persamaan, sehingga didapatkan R2 yaitu 15 meter. Selanjutnya, mencari kecepatan rata-rata menggunakan persamaan V sama dengan delta R per delta T. Nah, di sini kita mencari R3 terlebih dahulu dan didapatkan hasil 25I plus 31J. Kemudian kita masukkan nilai delta R yaitu 25I plus 31J min 9I plus 12J dibagi delta T yaitu 3 dikurangi 2 sama dengan 16I ditambah 19J. Kemudian mencari kecepatan menggunakan dalil Pythagoras yaitu akar 16 kuadrat ditambah 19 kuadrat yaitu 24,8 meter per sekon. Selanjutnya yaitu mencari kecepatan sesaat menggunakan persamaan V sama dengan dr per dt. D per dt dalam kurung 4T kuadrat min 4T plus 1 I ditambah 3T kuadrat plus 4T min 8J. Kemudian setelah diturunkan menjadi 8T min 4 I ditambah 6T plus 4J. Nah, kemudian untuk T sama dengan 2 sekon, V2 nya didapatkan 8 dikali 2 min 4I ditambah 6 dikali 2 plus 4J. Nah, sama dengan 12I ditambah 16J. Kemudian mencari laju sesaatnya menggunakan dalil Pythagoras yaitu sama dengan besar kecepatan sesaatnya, yaitu V2 sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat sama dengan akar dari 400, hasilnya sama dengan 20 meter per sekon. Contoh soal kedua, sebuah gerak partikel dapat dinyatakan dengan persamaan R sama dengan T pangkat 3 min 2T kuadrat I ditambah 3T kuadrat J. Semua besaran memiliki satuan dalam SI. Tentukan besar percepatan gerak partikel tepat setelah 2 sekon dari awal pengamatan. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama-tama diketahui T pangkat 3 min 2T kuadrat I ditambah 3T kuadrat J. Nah, rumus dari kecepatan sesaat merupakan turunan V sama dengan dr per dt. Jadi D per dt T pangkat 3 min 2T kuadrat I ditambah 3T kuadrat J jika diturunkan menjadi 3T kuadrat min 4TI ditambah 6TJ. Sedangkan untuk percepatan sesaatnya menggunakan persamaan A sama dengan dV per dt sama dengan 6T min 4I plus 6J yang didapat dari penurunan kecepatan sesaat yang sebelumnya. Kemudian untuk mencari A atau percepatan saat T 2 sekon sama dengan 6 dikali 2 min 4I ditambah 6J, jadi sama dengan 8I plus 6J. Jadi didapatkan besar percepatannya yaitu menggunakan dalil Pythagoras, yaitu akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar dari 100, yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, itulah beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, saya akan membacakan kesimpulan yang dapat diambil. Pada gerak translasi, posisi partikel tiap saat dapat dinyatakan sebagai vektor R sama dengan XI plus YJ, dan perpindahannya memenuhi delta R sama dengan R2 min R1. Nilai rata-rata dari kecepatan adalah V sama dengan delta R per delta T, nilai sesaatnya V sama dengan dr per dt, dan kebalikannya R sama dengan R0 ditambah integral V dt.
Sedangkan untuk percepatan benda, nilai rata-rata sama dengan A sama dengan delta V per delta T. Nilai sesaatnya A sama dengan dV per dt, dan kebalikannya V sama dengan V0 ditambah integral A dt. Jangan lupa untuk tugas dikerjakan dan dikirim melalui link Google Drive. Baiklah, saya akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.